Alhamdulillah, ibu rahimakumullah, yang senantiasa mendapatkan rahmat dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa hadir di tempatnya Ibu Heni, ya, yang insya Allah akan menikahkan putrinya. Putra, oh putra ini ya. Oh iya. Ya, insya Allah akan menikahkan putranya, yaitu Mas Bagas Hestu Nugroho dengan Ai Leli Ilmisi. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir tadi ibu-ibu sudah mendoakan, mudah-mudahan nanti sampai di hari haknya bisa dinikahkan dengan kelancaran dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu rahimakumullah, sebagaimana mungkin ibu-ibu mendapatkan undangan dari Sohibul Hajat bahwa insya Allah ini adalah tasakuran, ya, akan menikahkan putranya di pernikahan. Jadi hari ini pun kita bahas soal pernikahan, walaupun kita apa? Kita juga pengantin baru, gitu kan, ya. Cuma barunya ada baru 10, 20, 30, 40 tahun, ya, tetap baru gitu. Jadi setiap menghadiri pernikahan kita pun ikutan diperbaiki pernikahannya, jadi baru semua gitu ya, ngakunya jadi baru semua. Kalau kita berbicara pernikahan itu sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa itu nikah itu ibadah. Berarti ketika nikahnya ibadah, dimulai dari akad nikah sampai kemudian menjalani kehidupan rumah tangga, itu harus semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nikahnya dilandasi karena keimanan kepada Allah, kemudian nanti ketika membina rumah tangganya juga harus karena Allah, gitu ya. Yang insya Allah Mas Bagas nanti ketika menikah akan menjadi suami, berarti ketika menjadi suami pun harus menjadi suami yang dalam rangka taat kepada Allah. Nanti calon istrinya pun begitu, ketika sudah menikah berarti harus mempersiapkan, karena pernikahan ini ibadah, harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipisahkan kehidupan rumah tangga ini dengan Islam, dengan agama, gitu ya. Berbeda dengan misalnya kata orang sosialis, komunis, gitu. Kalau berbicara rumah tangga itu, mereka mengatakan eksploitasi perempuan. Kenapa, gitu ya? Jadi pada saat berumah tangga, perempuan itu akan seperti bedak, bisa diapakan saja, gitu ya. Maka terjadilah eksploitasi kepada perempuan. Nah, itu menurut sosialis dan komunis. Bagaimana menurut liberal? Mereka harus ngapain aja suka-suka. Perempuan juga kepada suaminya bebas, mengapain aja, suaminya juga begitu, asal saya suka. Jadi tidak ada aturan. Nah, kita karena kita sebagai seorang muslim, maka kita terikat kepada agama kita. Kita nggak bisa memisahkan diri kita, suka atau tidak, harus terikat kepada aturan Islam. Berarti ketika kita menikah itu, seorang suami nanti ya, ketika mempersiapkan, sekarang masih calon, gitu ya, calon suami, calon istri, harus mempersiapkan bagaimana ketika berumah tangga itu, suami menjadi ladang pahala, istri juga begitu. Jadi bukan tempat seperti digambarkan perempuan itu kalau udah menikah seperti masuk ke dalam penjara.
Iya. Tidak bisa begini begitu. Laki-laki juga merasa bahwa dia lebih di atas perempuan sehingga bisa melakukan apa saja. Nah, di dalam Islam memang laki-laki ditetapkan sebagai qawwam, sebagai pemimpin, juga sebagai pelindung buat istri dan anak-anaknya. Nah, supaya menjadi qawwamnya ini atau menjadi pemimpinnya ini bernilai ibadah di sisi Allah, karena tadi pernikahan ini ibadah, maka harus tahu ilmunya. Bagaimana menjadi pemimpin, menjadi pelindung dari istri dan anak-anaknya. Jadi kalau saat ini ada misalnya para perempuan yang menggugat gitu ya, nggak mau diatur sama laki-laki di dalam kehidupan rumah tangga, maka mereka mengusulkan udah, karena kita ini mandiri, nggak usah pakai mahar dari laki-laki, dari perempuan aja gitu ya, karena supaya nggak mau diatur bersama laki-laki gitu. Nah, itu menunjukkan berarti walaupun dia mengatakan dia seorang muslim, ya belum tahu ilmunya. Karena di dalam Islam justru laki-laki itu, qawwam itu bukan seperti kehidupan rumah tangga itu antara seorang majikan dengan buruh. Tetapi di dalam kehidupan rumah tangga itu, suami dan istri itu bagaikan sahabat. Kasohbah disebutnya gitu ya, bagaikan sahabat. Bagaimana sahabat itu? Dia akan senantiasa menjadi pelindungnya dan juga yang akan menanggung seluruh kebutuhan dari istrinya. Jadi kalau ada yang sekarang protes gitu ya dengan kehidupan rumah tangga, berarti pikniknya kurang jauh. Ya, pikniknya kurang jauh, nuntut ilmunya kurang jauh gitu ya. Sehingga seakan-akan kehidupan rumah tangga itu mengekangnya. Kalau berbicara Islam, justru perempuan itu jadi ratu di rumahnya. Dia tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Yang wajib menafkahi di dalam rumah tangga adalah suami, karena dia sebagai qawwam yang sudah Allah tetapkan. Dialah yang wajib menafkahi istrinya, dialah yang wajib menafkahi anak-anaknya, dan dia juga yang wajib mendidik keluarganya. Sehingga menghantarkan nih keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang soleh dan solehah. Karena kan ibadah nih gitu ya. Makanya kalau disebutkan bahwa ketika pernikahan itu maka separuh imannya itu sudah didapatkan. Apa maksudnya? Manusia itu yang menyebabkan banyak berdosa itu mulut yang atas dan mulut yang bawah. Maka ketika pernikahan urusan bawah harusnya sudah selesai. Karena sudah ada pasangannya. Seorang laki-laki ketika sudah menikah, maka tidak boleh ketika menginginkan itu mencari yang lain, kecuali kepada pasangan yang dinikahinya. Gak boleh mencari asal misalnya karena kerja di kantor ya. Kalau di kantor kan beda ya Bu. Ada nggak kalau di kantor yang pakai daster? Terus dasternya pakai jendela? Nggak ada ya. Pasti bajunya juga yang rapi, wangi, terus wajahnya ada nggak yang rada gosong karena kena minyak gitu ya? Nggak ada, mengkilat minyak gitu ya? Nggak ada. Bersih, wangi, pakaiannya rapi. Terus kalau ketemu dengan laki-laki gimana? Temannya laki-laki di kantor gimana? Ada nggak? Ngapain lo? Ada nggak yang gitu? Enggak, tapi hormat banget gitu kan, kalaupun bilang misalnya selamat pagi sambil senyum gitu ya, assalamualaikum gitu. Begitu nyampe ke rumah, aduh gitu ya tadi. Sebaliknya gitu, maka tadi sebelum sampai ke situ ya, jadi seorang laki-laki kan ketika melihat di jalan, bisa jadi ketika naik kendaraan umum yang semuanya mau pergi ke kantor, pakaiannya semuanya bersih, di kantor juga begitu. Maka secara naluri laki-laki melihat perempuan yang seperti itu gimana Bu? Ada nggak keinginan? Ada, nggak bisa ditutupi itu. Begitu juga sebaliknya perempuan ketika melihat di rumah yang seperti ini tidak pernah berubah, ketika keluar kan banyak macamnya. Maka ada itu. Nah, orang yang sudah menikah karena tadi sudah diikat dengan ikatan yang sangat kuat gitu ya, bahkan sebenarnya kita berjanji di hadapan Allah, maka ketika dia menginginkan bukan kemudian langsung mendatangi perempuan yang ada di hadapannya,
tetapi dia buru-buru kembali ke rumahnya, kemudian mencari istrinya untuk menyalurkan nalurinya. Maka di dalam rumah tangga bukan hanya sebatas untuk menyalurkan biologi saja, tetapi ada hal yang lain yang harus dipenuhi. Yang tadi seorang laki-laki itu qawwam, sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Maka kalau kata Rasulullah, selesai setengah imannya karena urusan bawahnya udah selesai. Kalau ingin, maka buru-buru pulang mencari istrinya. Maka sampai di dalam Islam itu diatur, Bu, ketika peperangan juga. Pernah pada masa Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab melakukan peperangan. Kemudian perangnya panjang sampai melebihi 4 bulan. Kemudian Umar ditegur nih, Umar, bagaimana itu para tentara ini gitu ya, untuk memenuhi biologisnya. Umar kemudian tanya kepada seorang laki-laki gitu ya, yang pasukan itu, berapa lama kuatnya kalian itu tidak bertemu dengan istrinya? Ternyata disampaikan paling lama itu 3-4 bulan. Maka akhirnya pada saat itu Umar melakukan kebijakan 3 bulan atau 4 bulan sekali bergantian. Karena tadi harus terpenuhi kebutuhan biologisnya. Nah, maka pulanglah. Nah, kalau saat ini misalnya yang terjadi saat ini gimana, Bu? Udah punya pasangan, laki-laki udah punya istri udah punya suami, tapi yang terjadi di luar cari yang lain lagi gitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka bisa jadi ini karena tidak memahami landasan dari menikah itu. Hanya sebatas ketika menikah itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka kalau hanya sebatas hawa nafsu, ya sebagaimana saat ini kata orang sosialis, buat apa harus ada aturan menikah? Mendingan bebas hidup. Kalau bahasa Indonesianya ada, kalau zaman dulu ya, ada kumpul kebo gitu ya, atau bahasanya ada 7-Eleven gitu ya. Kemudian ada lagi pokoknya apa, kalau zaman sekarang itu ada WBF, bukan FWB gitu ya, friend with benefit gitu ya. Jadi berteman tapi bisa ngapain aja, tapi nggak ada ikatan. Sekarang yang terjadi itu gitu ya, yang terjadi itu pokoknya berteman tapi bisa ngapain aja dan kita tanpa ikatan. Nah itu bukan di dalam Islam tuh. Jadi di dalam Islam itu nggak ada yang seperti itu, karena tadi pernikahan itu ibadah. Maka laki-laki yang sudah menikah ketika keluar rumah harus menjaga matanya dari pandangan yang membuat dia itu bernafsu gitu. Maka dia jaga pandangannya. Begitu juga perempuan harus menundukkan pandangannya supaya tidak terjadi hal yang lain. Karena memang setiap kita, baik laki-laki maupun perempuan, Allah ciptakan naluri itu. Jadi bohong ya, Bu, kalau dikatakan misalnya main laki-laki dengan perempuan, enggak kok, aku mah cuma sekedar teman, tapi itu bersama kemana dan enggak ada perasaan, itu enggak mungkin. Karena Allah ciptakan rasa itu. Maka orang yang menikah itu dia akan memuaskannya kepada istrinya. Jadi kewajiban yang pertama nih, saya awalnya menduga putranya Bu Heni itu perempuan. Jadi saya udah nyiapinnya bagaimana nasihat buat perempuan, ternyata laki-laki. Serasa di prank saya gitu. Iya, jadi ternyata Mas Bagas, berarti Mas Bagas sebagai laki-laki harus menjadi qawwam. Ketika menikahi seorang perempuan, ada lagi kisah lagi. Kalau laki-laki itu biasanya begini nih, laki-laki zaman sekarang banyak ya, Bu, pengen menikah tapi nggak menanggung. Dia ketika ngajak kepada perempuan itu begini, ayo Dek menikah dengan abang, tapi kita siap hidup sengsara ya. Kalau ada yang ngajak gitu, mau nggak, Bu? Jangan mau deh. Tapi kalau dikatakan mari kita berjuang, karena memang hidup kita nggak ada yang instan.
berjuang. Tapi kalau misalnya kita siap hidup sengsara ya gitu, iya insya Allah nanti bakal disengsarakan, kan janjinya siap sengsara. Nah, kalau dalam Islam seorang laki-laki itu ketika dikatakan kewajibannya sebagai qawwam, dia punya tanggung jawab yang besar tadi. Perempuan nggak akan nanti sampai kapanpun dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kenapa kamu tidak mencari nafkah? Tapi buat laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, soal pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Misalnya suatu saat ternyata istrinya bukan istri yang solehah, yang paling pertama akan ditanya adalah suaminya. Kenapa membiarkan istrinya tidak menjadi istri yang taat kepada Allah? Maka kalau laki-laki yang paham akan kewajiban ini, kalau dia kira-kira nggak bisa mendidik istrinya, maka mendorong tuh untuk terus menuntut ilmu. Nggak akan ada larangan misalnya seorang suami, lu nggak usah ngaji deh, ngapain ngaji gitu ya? Udah di rumah aja. Terus siapa yang mendidik dia? Iya. Siapa yang menyiapkan dia menjadi ibu-ibu generasi, karena nanti akan melahirkan anak-anak. Jadi mendidik anak-anak itu bukan coba-coba kayak iklan gitu ya. Minyak aja nggak boleh coba-coba, apalagi mendidik manusia, seorang anak. Maka berarti harus mendidik istrinya yang mampu nantinya bukan hanya mendampingi dia sebagai suami, tetapi juga yang akan melahirkan generasi yang soleh dan solihah. Maka kudu didukung itu istrinya menjadi para pendidik. Karena perempuan itu tahu bahwa seorang laki-laki yang ngerti agama tahu bahwa perempuan itu madrasatul ula. Berarti laki-laki harus berjuang tuh bagaimana caranya mendidik istrinya menjadi istri yang solehah, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi nggak cukup mendidik anak-anak yang soleh dan solehah, itu cukup dengan doa. Doa ibadah, doa menjadi mukhul ibadah, istilahnya senjatanya ibadah. Tetapi kalau aktivitasnya tidak sesuai, akan belok tuh. Kayak panah nih, panah itu udah diinikan gitu ya, udah disiapkan untuk melesat gitu. Tapi kalau panah itu cuma disimpan, pasti udah pas di tengah, tapi nggak pernah ditarik kemudian dilemparkan, nyampe nggak ke sasaran? Enggak. Maka nih jadi seorang istri harus cari ilmunya bagaimana mendidik ini. Seorang anak yang taat kepada Allah, yang dikatakan imaman gitu ya, yang menjadi imam, yang muttaqin, yang bertakwa ini, berarti kudu cari ilmunya bagaimana mendidik anak-anak. Karena kalau kita lihat kehidupan anak-anak kita bukan zaman kita. Kita merasakan ya Bu, mungkin di sini yang ibu-ibu usianya sudah di atas 50 gitu ya. Kan di sini ada juga yang ibu-ibu masih muda ya, Mahmud gitu. Yang udah 50 ke atas, bahkan 60, dulu gimana kalau ibu kita nyuci piring? Malu nggak? Buru-buru kan? Aduh, apalagi kalau ibunya nyuci piringnya udah pakai suara tren, ini udah tanda nih, kita udah harus ke belakang nih gitu ya, harus bantu. Anak sekarang ibunya istilahnya walaupun udah digeprakin, ngerasa nggak? Ya, tenang aja, anteng aja. Malah apa? Pakai headset, nyalain HP, terus gini, ibunya, walaupun udah dar-der itu panci, padahal ini panci idola ibu-ibu gitu ya, udah rada diginiin gitu ya, dilempar, anteng aja gitu. Nah jadi beda cara mendidik anak-anak zaman dulu dengan anak-anak sekarang. Maka kalau anak-anak kita dididik seperti anak-anak zaman dulu, kita waduh, nggak nempel tuh. Dulu pakai mata melotot dikit aja udah diam, takutnya luar biasa. Sekarang ibunya melotot, kata anaknya apa? Ngapain sih Bu pakai melotot segala? Santai aja kali, katanya gitu bilangnya. Emosi banget, katanya itu anak kita. Bilang ke orang tuanya begitu, berarti nggak cocok tuh dengan cara itu. Apalagi dengan cara bapak kita dulu.
kalau belajar itu udah bawa itu tuh dagang sapu atau bawa penggaris. Gini belajar itu, kita itu diam sambil gini-giniin tulisannya. Anak sekarang coba kalau kita bawa ini, bukannya nggak mau pergi ke kantor polisi, laporan Pak ada kekerasan dalam rumah tangga katanya. Masya Allah, bawahnya ditangkap nggak? Ditangkap, banyak kasus itu gara-gara dipukul sama guru aja lapor ke polisi. Padahal dulu biasa ya Bu, ada yang dipukul guru gitu ya, papan tulis pakai penghapus hapus, ada yang ngobrol dikit gitu ya. Kita itu gini gitu aja kan. Ya ada yang lapor ke polisi dan nggak ada orang tuanya ketika dilaporkan, kenapa baju kamu kotor? Tadi guru ini, terus datang orang tuanya datang ke sekolah dulu, mana gurunya? Plak, dipukul. Zaman sekarang itu ada, makanya kenapa guru itu nggak berani tuh melarang ke murid, karena orang tuanya datang ke rumah ke sekolah terus marah. Nah, berarti penting banget nih perempuan-perempuan sekarang, calon ibu mempersiapkan mendidik generasi itu dengan sungguh-sungguh. Makanya kenapa mungkin sekarang udah ada tuh semangat kaum muslimin ya. Di mana-mana ada parenting. Zaman dulu mak kita belajar parenting nggak? Bujen-bujen gitu kalau kata Sunda mah. Boro-boro belajar parenting mak kita. Tapi zaman sekarang, parenting di mana-mana. Para ustadz juga membuka kelas parenting, seminar parenting dan lain sebagainya, gitu ya. Kenapa? Melihat kondisi anak-anak sekarang, subhanallah, gitu ya, luar biasa. Di rumah tidak taat sama orang tuanya, di sekolah nggak taat sama gurunya, pergaulan bebas. Mau gimana coba kita punya generasi yang seperti itu? Makanya kalau enggak kita itu membekali diri kita dengan ilmu Islam, sangat berat menjalani kehidupan rumah tangga ini. Kalau kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku, gitu ya, itu luar biasa saat ini. Maka ibu-ibu, Mas Bagas diantaranya persiapkan istrinya itu nanti gitu ya ketika menikah, karena kalau nasehatin sekarang kan besok mau nikah ya. Kalau parenting sekarang kira-kira masih ingat nggak? Berarti sambil melakukan kemudian pendidikan gitu ya. Maka siapkan istrinya itu menjadi istri-istri yang siap mendidik generasi, supaya apa? Kita ini hidup kita, pernikahan ini ibadah, berarti sepanjang hidup kita mulai dari ijab kabul sampai kita meninggal itu adalah ibadah. Kalau kita tahu ajaran Islam, tahu bagaimana Islam mengatur. Yang saat ini terjadi banyak bahwa keluarga itu menikahnya berani, tetapi menjalani kehidupan yang sesuai dengan Islamnya nggak tahu ilmunya. Bukan nggak mau, bisa jadi nggak tahu ilmunya. Maka ketika mendidik anak, banyak kasus sekarang seorang ibu yang seharusnya ibu itu kan Allah ciptakan, mungkin ketika sebelum menikah tidak muncul tuh keibuannya, tidak muncul menginginkan misalnya ketika melihat bayi, ya nyanyi ke aku gitu. Ada nggak gadis yang begitu? Nggak ada kan? Melihat bayi biasa aja. Tapi begitu dia menikah dan kemudian dia hamil, muncul keibuannya. Begitulah begitu bayi langsung sayang banget dan langsung mencurahkan tenaganya, pengorbanannya untuk anak itu. Tapi ternyata realitanya ada ibu atau suami gitu ya, atau bapak yang ketika mendengar anaknya nangis marah. Ibu pernah dengar kan ada seorang bayi dibanting gara-gara nangis terus. Bapaknya nggak merasa terganggu. Karena apa? Istrinya tidur aja walaupun nangis. Karena merasa capek nih, pekerjaan apa begini. Ternyata hidup rumah tangga itu, ya Allah berat banget kudu ngurus anak. Kebayangnya pernikahan itu kan ketika dulu sebelum nikah. Yayan-yayanan, kemana-mana pergi berdua gitu ya. Terus pergi piknik dan lain sebagainya. Ternyata ketika berumah tangga ada kewajiban, ada hak yang harus dilaksanakan.
Ini. Nah, supaya nilai pernikahan ini menjadi terus ibadah yang panjang, kan yang disebut ibadah itu, insya Allah ini kan ibu-ibu ahli majelis taklim ya. Ibadah dikategorikan ibadah itu syaratnya apa, Bu? Ada berapa syaratnya dikatakan ini ibadah? Syaratnya aktivitas kita disebut bernilai ibadah di sisi Allah, termasuk pernikahan ini syaratnya dua. Yang pertama karena Allah. Jadi ketika menikah itu karena memang dorongannya adalah Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan termasuk kepada rukun iman yang lainnya. Kemudian yang kedua, caranya benar, kurang ngerti ilmunya, sehingga ketika menghadapi anak nangis, menghadapi persoalan ekonomi misalnya ya, menghadapi karena sudah hidup berumah tangga, berarti ada ibu, ada mertua, ada tetangga, ada masyarakat yang kita hidup bersama. Kalau nggak tahu ilmunya, berantakan. Sehingga tuh separuh hidup kita dihabiskan di dalam rumah tangga, bahkan bisa jadi 2/3 hidup kita dihabiskan di dalam kehidupan rumah tangga, rugi kalau tidak bernilai ibadah. Capeknya kita nyuci, capeknya kita ngepel, cuci, capeknya kita ngurus anak, nggak bernilai apapun kalau kita tanpa ilmu. Maka inilah yang harus dipersiapkan gitu ya, bagi seorang suami. Selain dia tahu kewajibannya, yaitu kewajiban menafkahi, kewajiban mendidik istri dan anak-anaknya, mempersiapkan menjadi generasi yang terbaik gitu. Seorang suami lah penanggung jawabnya. Dan rumah tangga itu bukan tempatnya tadi, tempat seperti disebutkan rumah tangga itu, ada yang menyebutkan ada fungsi rumah tangga itu seperti kuburan. Kalau kuburan gimana, Bu? Sepi gitu ya. Hanya sebatas suami itu kalau butuh aja, selesai itu udah nggak ada apa-apanya. Maka dikategorikan itu hanya sebatas kuburan. Ada lagi rumah tangganya bagaikan pasar. Ribut dulu pasar, sampai tetangganya begini kupingnya nempel ke temboknya. Ada apa ini? Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Ini rumah tangga seperti pasar. Kemudian ada lagi dikatakan bahwa rumah tangganya bagaikan ring tinju. Itu mah gawat lagi, ada yang lebih gawat. Kalau saya saat ini banyak yang seperti itu, marah sedikit bonjok gitu ya. Maka ini pada masa dulu, Bu, sebelum Islam datang, itu yang terjadi. Laki-laki kalau nggak suka dengan perempuan, mau dipukul, mau diapa, mau di istilahnya bahasa sekarang digampar gitu ya, bebas. Dulu ketika sebelum ada Islam. Maka ketika ada Islam, kemudian Rasulullah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala justru memuliakan perempuan, mendudukan perempuan itu menjadi makhluk yang harus dilindungi. Gitu. Jadi bukan berarti juga bahwa nanti ibu-ibu protes juga kalau misalnya suaminya nyuruh, bapak katanya perempuan itu udah jadi ratu, nggak boleh diapa-apain. Saya baru berbicara dari satu sisi, seorang suami. Karena apa? Istri pun punya kewajibannya. Gambarannya apa istri? Istrinya nggak ada ya? Calon istrinya nggak ada. Kita aja ya yang istrinya itu. Jadi seorang istri, oh ya nanti bisa disampaikan oleh Mas Bagas. Seorang istri itu apa? Di dalam rumah tangga, dia menjadi pendamping suaminya. Karena tadi sebagai sahabat, laki-laki sebagai kaulamnya, sebagai pemimpinnya, istrinya sebagai pendamping. Bagaimana pendamping itu? Senantiasa mensupport, senantiasa mendukung, senantiasa mendoakan suaminya. Sebagai contoh ya, Bu, misalnya Rasulullah SAW dulu ketika pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, setelah Rasulullah tahannus menyendiri di gua itu gitu ya, kemudian datanglah malaikat Jibril. Rasulullah kan sangat takut sampai akhirnya menggigil, meriang badannya itu, sampai kemudian pulanglah ke rumah. Ketika sampai di rumah,
Khadijah bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, merianglah, menunjukkan meriang. Langsung Khadijah nggak banyak kata, disediakan tempat tidur, kemudian diselimuti badannya, kemudian Khadijah menenangkan, engkau adalah orang baik, tidak mungkin yang datang itu akan mencelakakan engkau, berarti itu adalah utusan Allah. Itu kan membuat tenang ya. Nggak begini, habis sih Bapak tadi dari kemarin ke situ mulu, jadi kan masuk angin, jangan-jangan kerasukan kami. Nggak begitu. Sayyidatuna Khadijah itu mengatakan, ya Rasulullah, belum Rasul, ya Muhammad, engkau orang baik, engkau orang yang sangat dipercayai, nggak mungkin ada orang yang akan menyakitimu. Kalau ada yang datang kepada engkau, mungkin itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal belum tahu itu malaikat. Itu kan yang membuat tenang ya. Kemudian Rasulullah tidur, setelah bangun barulah menceritakan siapa yang datang itu. Begitu juga pernah Bu, itu Rasulullah kan istrinya beberapa ya Bu, itu Sayyidatuna Khadijah. Ada cerita istri yang lain, Ummu Salamah, karena tadi dari jadi pendamping itu. Pada suatu saat Rasulullah kan melakukan haji. Pada saat haji itu ternyata tertahan, tidak boleh oleh orang kafir Quraisy gitu ya pada saat itu, karena sedang ada perjanjian. Kemudian Rasulullah mengikutilah perjanjian itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, karena tidak jadi itu hajinya, maka kita harus tahallul, memotong rambut kita dan menyembelih seekor kambing untuk melakukan tahallul. Para sahabat waktu itu keberatan. Kenapa? Kita sudah sampai di Mekah, masa nggak jadi hajinya? Rasulullah berat banget, sampai Rasulullah masuklah ke ruangannya. Kemudian beliau ya tadi curhatlah ya ke Ummu Salamah itu. Kenapa para sahabat tidak mau mengikutiku? Padahal ini perintahku gitu. Terus Ummu Salamah sebagai pendampingnya yang senantiasa mensupport nggak bilang begini. Kira-kira tuh kalau kita jadi istrinya apa yang dikatakan? Udah biarin aja, nggak usah dengerin deh. Kan kamu pemimpinnya. Udah ya? Enggak. Tapi kata Ummu Salamah gini, ya Rasulullah, engkau contohkan aja, engkau potong rambutmu dan engkau sembelih kambing itu di depan para sahabat. Rasulullah ya serasa mendapatkan saran yang bagus. Kemudian Rasulullah lakukan, beliau memotong sedikit rambutnya, kemudian menyembelih hewannya gitu ya, untuk mentahallulkan pada saat itu yang tidak jadi itu. Kemudian para sahabat baru tersadarkan, ya Allah, kenapa kita durhaka, tidak mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah, ternyata ini perintah serius gitu. Akhirnya semua melakukan itu. Nah itu adalah saran dari istrinya. Maka jadilah kita ini, nah walaupun kita tadi ya baru 30-40 tahun nikah kita, jadilah pendamping suaminya. Mungkin ada suaminya yang saat ini, kalau Mas Bagas kan baru mau ya, nah, kita mungkin suaminya tiba-tiba pensiun dini, atau ada yang masih bekerja, ternyata suaminya katanya mau hijrah, mau berhenti dari pekerjaan yang ternyata ini setelah tahu dilarang misalnya ya oleh Islam. Istrinya jangan begini, enak aja Pak, nanti gimana nafkahku, nanti gimana kurang dong jajanku, kita nanti berhenti dong pikniknya gitu ya. Enggak gitu ya, tapi menjadi pendamping itu tadi membuka melebarkan dadanya. Oh gitu ya Pak, pensiun dini ya Pak. Kalau pensiun udah lama kan udah biasa ya, ibu-ibu udah siap-siap nih, usia segini pasti pensiun. Tapi kalau pensiun dini kan masih muda, udah harus pensiun. Kata ibunya harus bilang, gak apa-apa Pak, rezeki kan dari Allah, gaji itu hanya sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Ibu akan menerima dan anak-anak akan ibu siapkan. Kira-kira suaminya gimana? Ya Allah, alhamdulillah punya pendamping luar biasa, menenangkan. Begitu juga kalau misalnya tiba-tiba mau berhenti kerja, istrinya yang harus mendampingi. Siapa? Kita bersama-sama berjuang. Insya Allah ibu siap, anak-anak pun tenang, ada ibu yang menyiapkan. Selesai sudah, itu jadi pendamping. Nah itulah kewajiban, salah satu kewajiban istri menjadi pendamping.
damping. Kewajiban lainnya apa? Kewajiban lainnya dia mentaati suaminya, baik ketika dipanggil untuk misalnya berhubungan ataupun panggilan yang lainnya atau perintah yang lainnya. Karena kita menjadi seorang istri, itu harus menjadi istri yang soleh. Kalau suaminya datang menyenangkan, ketika disuruh ditaati, ketika suaminya nggak ada menjaga kehormatan suami dan harta suami. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kan bahwa almar'atus sholihah, wanita yang soleh itu adalah idza nadharolaha, apabila engkau gitu ya melihatnya, sarraf laka, itu tersenyum. Jadi kalau dilihat oleh suaminya tersenyum, ketika dipandang itu tersenyum. Jangan ketika dipandang pasang bimoli, apa bu? Bonyol 5 cm. Jadi justru harus senyum 5 cm ke kanan, 5 cm ke kiri, gitu ya. Jadi menyenangkan. Jadi ketika pulang kantor atau pulang dari kerja itu udah siap-siap istrinya, sudah bersih, sudah dandan, ketika buka pintu langsung senyum. Jangan senyum ketika lihat. Jadi dibuka pintunya dan lihat wajahnya, yang dilihat bawa apa tuh? Kata suaminya, aduh bu, hujan, nggak bawa apa-apa. Jadi itu kata Rasulullah ya, idza nadaraha, apabila seorang laki-laki itu melihat kepadanya, saraf tersenyum, si perempuan itu akan tersenyum. Jadi bukan pertanyaannya bawa apa pak, tapi apa yang dipersilahkan, silahkan masuk pak, mau apa, mau teh, kopi, atau air putih aja ya gitu. Pilihannya banyak, tapi ujungnya air putih aja ya gitu ya. Sehat, biar bapak itu pulang kerja jadi di detox katanya gitu, alasan aja gitu ya. Terus yang kedua, idza amaro atau athu, apabila dia diperintahkan dia mentaatinya, apapun selama itu bukan perintah maksiat kepada Allah, taati apapun itu, gitu ya, selama tidak maksiat kepada Allah. Kalau perintahnya itu berbuat maksiat kepada Allah, itu ada boleh ibu-ibu menolak, karena tetap kita mentaati suami itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, idza ghaba, apabila suaminya nggak ada, hafidhon, dia menjaga, baik menjaga kehormatan suami dengan menjaga dirinya, kemudian juga menjaga harta suaminya. Jangan begitu si bapaknya assalamualaikum, ibunya juga kunci pintu keluar. Iya, sama itu pergi juga dengan terus dandanan yang luar biasa. Kalau ketika ada suaminya, dandanannya tadi kan pakaian dinas, daster kebesaran, walaupun kita punya daster baru nggak dipakai-pakai. Jangan sampai itu yang bolong-bolong itu hilang, gitu ya. Itu di hadapan suami. Padahal satu sisi ibu, gitu ya, ketika pengen dibelikan baju, pengennya bajunya yang mahal, tapi suaminya nggak pernah lihat. Jadi dipakainya itu kalau suaminya nggak ada, keluar dia pakai tuh baju itu. Begitu suaminya pulang, kata suaminya, ya Allah ibu cantik banget, bajunya bagus, sini deh bu, duduk, tar, ganti dulu ya, sebentar, khusus dipakai dulu, tar, ganti dulu tuh bajunya, karena itu baju bagus. Masa pak di rumah harus pakai baju gini, bentar ya, duduk, gantung dulu itu baju, terus ganti lagi pakai daster lagi, yang warnanya sudah luar biasa, udah jelas warnanya itu. Kalau hijau udah hijau. Kalau zaman sekarang makan dasar ini bukan hijau pupus, sage. Padahal asalnya itu hijau tua.
saking udah batunya jadi hijau sage, merahnya udah jadi pink baby ini. Saking merahnya udah gak ada, udah warna abu dibilangnya udah silver ini mah, bukan abu tapi silver. Gara-gara itu tuh warna daster udah nggak jelas, buruk banget begitu sebenarnya. Tapi itu pakaian yang mau dapat suaminya. Nah padahal kata Rasulullah tadi kudu menyenangkan gitu ya, kemudian kudu menjaga kehormatannya. Tapi ketika keluar, dandanannya Masya Allah, baju yang diberikan oleh suaminya itu dipakai untuk tidak bersama dengan suaminya. Kan ibu-ibu suka jawab lagi, ya Bu, tapi kan kalau di rumah gerah dong pakai baju yang begitu gitu ya. Ya minimal kalau pas ada suaminya dipakailah. Pakai bajunya itu yang nyaman untuk dipakai bersama dengan suami. Jangan kebagian sisa gitu ya. Karena tadi suami di luar tuh lihat yang bagus-bagus. Banyak kejadian gitu ya. Karena di rumah ngerasa udah jadi suami istri ya udahlah sesukanya. Padahal di luar biasa. Maka kenapa nih sekarang perselingkuhan itu marak? Karena ya di luar perempuannya juga tidak ada aturan. Dia bisa jadi memulai atau juga karena tadi ya dari pandangan itu. Di rumah udah nggak bisa dipoles banget itu kalau ketemu, padahal kalau keluar mah poles banget gitu. Jadi akhirnya wajar kalau terjadi perselingkuhan yang banyak saat ini gitu ya. Kalau ibu-ibu mungkin lihat di media sosial, perselingkuhan itu luar biasa. Termasuk di Depok pun banyak kejadian gugat cerai itu karena perselingkuhan. Jadi bukan hanya masalah ekonomi sekarang itu yang terjadi perselingkuhan. Kenapa? Dua-duanya tidak menjaga dirinya gitu ya. Dua-duanya nggak tahu ilmunya. Maka ketika sudah berumah tangga, mudah-mudahan nanti Mas Bagas dan kalau namanya Ai, Teh Ai ya, orang Sunda ya. Nah, Teh Ai bisa menjadi pasangan yang senantiasa menjaga, senantiasa terus belajar. Makin masuk kehidupan dalam rumah tangga itu terus harus upgrade ilmu kita. Gak cukup bekal dari yang kemarin, karena kita akan mendidik anak-anak kita harus disesuaikan dengan zamannya. Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa generasi anak-anak kita berbeda dengan generasi orang tua. Terus bagaimana ketika beda itu? Bukan berarti kemudian kita membiarkan anak-anak kita misalnya melakukan apapun, ya kan itu zaman sekarang. Kalau dia berbuat maksiat kan harus ditegur. Maksudnya adalah orang tua yang harus terus mencari cara bagaimana nih mendidik anak-anak kita yang zamannya berbeda dengan kita. Jadi bukan membiarkan anak kita semakin jauh, tetapi orang tuanya yang harus meningkatkan. Itu mungkin dari sisi caranya, karena kalau aturannya nggak pernah berbeda kan, dari zaman ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul sampai nanti hari kiamat nggak pernah berubah. Yang berubah itu polanya, sikap-sikapnya. Berarti kita harus tahu caranya bagaimana menundukkan anak-anak kita, kemudian menjalani kehidupan di dalam bermasyarakat ketika berumah tangga itu, ya dengan ilmu yang kita terus dalami, ilmu yang terus kita tambah, ilmu tentang Islam gitu ya. Karena kita tidak akan pernah luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan individu, kehidupan rumah tangga, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan rumah tangga, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, apakah sesuai dengan perintah dan larangannya, begitu juga ketika kita hidup bermasyarakat. Insya Allah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya mudah-mudahan kita juga terus memperbaiki diri dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan Mas Bagas dan Mbak Ai ini nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang itu semua harus dilandasi dengan Islam, insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.